Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Kami dari kelas 9 akan mempresentasikan materi topik tentang karet adaptasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Valeri. Saya Yolanda. Pertama kami akan menjelaskan tentang karet. Ketika berbicara tentang karet, disadari ataupun tidak, terdapat banyak jenisnya. Tetapi secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu karet alami dan karet sintesis. Karet alami, karet yang berasal langsung dari alam, umumnya didapat dari lateks. Lateks mempunyai sifat kurang menguntungkan, yaitu cepat menjadi keras bila terkena cuaca panas. Namun, sifat ini bisa dihilangkan dengan cara proses vulkanisasi. Karet alami pada umumnya terbuat dari sedapan getah molekuler. Kedua, ada karet sintesis. Karet sintesis adalah karet buatan yang diproduksi di pabrik dengan mensintesiskan minyak bumi dan mineral lainnya. Karet sintesis pada dasarnya adalah polimer atau polimer buatan. Dia memiliki sifat elastisitas atau deformasi di bawah tekanan, tetapi juga dapat kembali ke ukuran sebelumnya tanpa deformasi permanen. Sekitar 32 juta metrik ton karet diproduksi setiap tahun, dan dari jumlah itu 2/3-nya adalah karet sintesis. Karet sintesis ini biasanya digunakan untuk industri otomotif, untuk profil ban, pintu dan jendela, selang, sabuk, anyaman, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gimana cara mendapatkan karet alami. Karet alami bisa didapatkan dengan cara menyayat kulit pohon karet hingga mendapatkan lateksnya. Cukup bagian lateksnya saja yang disayat. Lateks tersebut kemudian ditampung dan dikeringkan hingga memberas. Selanjutnya, lateks tersebut dikentalkan dengan menggunakan senyawa asam nyaman, digulung dan kemudian dapat dikeringkan. Selanjutnya, karet mentah tersebut bisa diberi warna jika mau, lalu dapat dibentuk. Bahan karet ini dapat diletakkan, namun mudah bergerak, sehingga kita harus melewati proses vulkanisasi agar karet membentuk ikatan baru yang menghubungkan seluruh molekul. Kemudian ada sifat karet. Di sini yang saya ambil ada 3, yaitu sifatnya yang lentur, tahan air, dan penyekat atau isolator. Yang pertama, lentur, alias mudah dibentuk dalam berbagai komponen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kelebihan lentur dari sifat karet ini tentu saja mampu untuk memberikan kelengkapan dari produk-produk yang diinginkan. Kedua, ada tahan air. Karena termasuk dalam hidrokarbon, sehingga karet alam tidak bisa larut dalam air. Dan yang ketiga, ada penyekat atau isolator. Karena dapat digunakan untuk membuat lapisan bagian luar kabel listrik. Kemudian kami akan menjelaskan tentang plastik. Nah, apa itu plastik? Plastik merupakan benda organik yang sangat terbentuk jaraknya yang sangat panjang karena dibentuk dari polimerisasi. Bahan organik terus berat molekul yang sangat besar. Plastik terbuat dari karbon, hidrogen, dan atom-atom lainnya terikat dalam rantai molekul panjang yang disebut polimer. Nah, plastik ini juga merupakan bahan yang mudah diurut dan dapat dicetak dari berbagai macam permukaan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, plastik dapat dikategorisasikan dengan banyak cara, tapi paling umum dengan melihat kelengkapan polimernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plastik. Plastik pertama kali ditemukan oleh Alexander Parkhurst yang memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1864. Plastik yang ditemukan oleh Alexander Parkhurst itu terbuat dari bahan alami. Plastik temuan Parkhurst disebut parkesida ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkhurst mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik ringan namun dengan harga yang lebih murah. Kemudian pada tahun 1907, bahan sintesis pertama buatan manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, yaitu Leo Barber, yang memiliki nama penemuannya Barber. Materi baru tidak dibakar, tidak meleleh, dan tidak mencair dalam larutan asal bukan. Dengan itu, sekali bahan
manfaat penggunaan plastik yang bijak. Yang pertama, membantu menyelamatkan lingkungan. Kedua, lebih menghemat pengeluaran. Ketiga, membuat bersih dan rapi. Keempat, untuk berkelanjutan untuk masa depan. Dan yang terakhir, menjadi variasi yang diolah dari limbah plastik. Selanjutnya, ada dua jenis plastik yang memberikan berbagai macam reaksi yang berbeda saat dipanaskan. Yaitu pertama, termoplastik. Termoplastik ini termasuk jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan. Contohnya seperti polietilen. Proses pelunakan termoplastik ini dapat berlangsung berulang kali. Penamaan termoplastik diperoleh dari pembentukan ulang sirkuit plastik dengan proses pemanasan. Selanjutnya ada termosetik. Termosetik merupakan jenis plastik yang mengeras saat dipanaskan. Hingga setelah melalui proses manufaktur dan sudah dicetak, plastik jenis ini tidak dapat dicetak ulang. Dan salah satunya, contohnya yaitu semen. Kemudian ada beberapa jenis plastik ramah lingkungan, yaitu plastik biodegradable. Plastik jenis plastik ramah lingkungan yang pertama yaitu plastik biodegradable. Buat kamu yang belum tahu, ini merupakan jenis plastik yang mudah diurai. Hal tersebut karena plastik ramah lingkungan yang satu ini terbuat dari bahan petrokimia tradisional serta bahan tambahan lainnya yang membuat sampahnya menjadi lebih mudah diurai. Nah, bahkan tambahan itulah yang membuat plastik biodegradable ini dapat terurai oleh sinar dan oksigen. Kedua, plastik ekoplastik. Plastik eko. Berikut adalah plastik eko yang juga menjadi salah satu jenis plastik lingkungan yang bisa digunakan baik tidak. Pasalnya jenis plastik yang satu ini dibuat dari proses daur ulang bahan-bahan plastik yang berasal dari petrokimia untuk digunakan kembali. Plastik yang didaur ulang tersebut tentu tidak diproduksi menjadi produk yang sama, karena akan diproduksi menjadi plastik dengan kualitas yang berbeda. Produk-produk yang terbuat dari plastik eko pun umumnya bukan jenis produk sekali pakai, melainkan produk yang bisa digunakan beberapa kali untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, bioplastik. Sebagai jenis plastik ramah lingkungan, bioplastik terbuat dari bahan-bahan alami seperti jamur dan jagung. Maka dari itu, hasil produksi plastik ini diberi nama polylactic acid. Dilihat dari tampilannya, PLA memiliki ciri menyerupai poliet dan polipropilene yang merupakan jenis plastik dari bahan petrokimia. Yang keempat, oxo biodegradable. Di urutan keempat ada oxo biodegradable. Jika kamu baru mengetahuinya, ini adalah jenis plastik ramah lingkungan yang ditujukan untuk terurai di lanskap atau permukaan laut. Produksi jenis plastik ini untuk degradasi di tempat pembuangan sampah maupun tenggelam di lautan. Karena oxo biodegradable digunakan zat yang stabil yang membuat plastik menjadi lebih bermanfaat dan tahan lama, bahkan hingga 80 bulan lamanya. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk plastik ini terurai sejatinya sangat beragam karena menyesuaikan dengan suhu lingkungan, baik itu hangat, dingin, lembab, dan lain sebagainya. Kelima, plastik kompos. Jenis plastik ramah lingkungan yang terakhir yaitu plastik kompos. Sebagai salah satu jenis plastik yang banyak dijadikan pilihan, plastik kompos ternyata tidak diracun untuk waktu yang lama. Satu hal yang menarik dari plastik ini yaitu plastik kompos hanya bisa terurai secara alami di lingkungan pengomposan industri dan ditunjukkan agar dibuang di lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Jelas?
ini